bahwa kita harus bisa melihat kecenderungannya si anak ini panca inderanya cenderung visual, auditori, atau kinestetik. Ya. Dalam kinestetik bisa jadi ada kinestetik murni, bisa jadi olfaktori ya, atau gustatori. Apa itu ya? Kita bahas satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan makin keren dan makin manfaat. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Beta Sugiarso, di channel YouTube Beta Terapi. Dan kali ini berharap bisa berbagi, melanjutkan tentang materi yang sebelumnya, yaitu bagaimana sih membuat anak yang menolak nasi menjadi mau makan nasi seperti pada umumnya. Tentunya ini menjadi masalah yang dialami oleh orang tua ya. Kalau bagi anak mungkin nggak masalah ya, karena anak maunya yang penting makan dan yang penting ada masukan ya, walaupun dia nggak mau nasi. Tapi orang tua yang kadang-kadang cemas. Orang tuanya khawatir, gimana ya anakku nggak doyan nasi, nanti gimana ke depannya, nanti gimana nanti gedenya gitu ya, dan gimana nanti kecukupan nutrisinya dan lain-lain. Ya itu sangat wajar dan pasti semua orang tua akan khawatir ya ketika ada hal-hal yang berbeda ya dibanding pada umumnya. Baik, kalau kemarin kita sudah bahas bagaimana sih caranya tadi ya supaya dia mau makan nasi gitu ya, yang tadinya menolak terus mau makan nasi ya. Meskipun ada beberapa yang dilakukan terapi, dan yang pasti karena terapi ini bukan sulap ya, tapi ini satu proses learning ya. Terapi itu satu proses learning yang bisa dilakukan secara kontinu ya. Bisa jadi satu kali sesi langsung berdampak positif, ada juga yang 3 kali sesi, ada yang 5 kali sesi, ada yang 10 sesi baru berdampak positif. Baik, kali ini saya membahas satu hal ya. Kemarin sudah saya jelaskan ya di video sebelumnya bahwa kita harus bisa melihat kecenderungannya si anak ini panca inderanya cenderung visual, auditori, atau kinestetik ya. Di dalam kinestetik bisa jadi ada kinestetik murni, bisa jadi olfaktori ya, atau gustatori. Nah, apa itu ya? Kita bahas satu-satu. Baik teman-teman, ketika kita ketemu dengan buah hati ya yang tidak mau makan nasi ya, atau persoalan yang lainnya ya, kita sebaiknya lakukan dulu asesmen ya. Kalau dalam bahasa saya seorang perawat, dalam asesmen keperawatan ya, ada proses awal asesmen itu. Nah, kita harus kaji dulu anak kita itu kecenderungan panca inderanya itu yang aktif yang mana. Caranya sangat mudah teman-teman. Untuk kita tahu anak kita kecenderungan visual atau auditori atau kinestetik itu sangat mudah. Dan di sini bukan berarti ini anak visual, ini anak auditori, ini anak kinestetik ya. Bukan seperti itu. Saya katakan kecenderungan. Kenapa? Karena kalau kecenderungan berarti panca indera mana yang paling sering digunakan. Nah, mungkin perlu digarisbawahi ya supaya lebih clear. Khawatirnya ada labeling, anakku kan visual, anakku kan kinestetik gitu ya, jadi saya harus kayak gini gitu ya, seolah hanya kinestetik padahal indera yang lain juga aktif. Hanya saja karena ya orang tua atau yang mendampinginya dari kecil hingga saat ini seringkali menggunakan stimulus-stimulus tertentu, maka yang terjadi pada anak tersebut, nah kecenderungan itulah yang sering digunakan. Baik, kembali ke topik ya, bagaimana sih cara mengatasi
anak yang tidak mau makan nasi. Pertama, kita cek dulu nih, kaji dulu ya. Anak tersebut kecenderungannya organ indranya, ya panca indranya, bukan organ ya, panca indranya mana yang lebih dominan. Cara nyarinya seperti ini. Kita cukup pertama dengan pertanyaan juga bisa. Ya. Dengan pertanyaan. Dek, kalau kamu ingat nasi, ya ini kalimatnya pertanyaannya dengan kata ingat. Kalau kamu ingat nasi, ya apa yang terfikir? Nah, gitu. Apa yang adik pikirkan? Dek, kalau adik ingat nasi, teringat nasi, adik terfikir apa? Nah, kita tunggu jawabannya. Jawabannya apakah lengket? Nah, lengket. Atau di sininya nggak enak di sini. Nah, atau jawabannya putihnya, warna putih. Nah, gitu ya. Nah, ini ada perbedaan. Yang pertama, ketika dia mengatakan lengket, berarti kecenderungannya ya dia terfokus pada aspek kinestetik, rasa, atau ada rasa nggak enak di sini, ya berarti ada aspek kinestetik. Berarti dia cenderung memperhatikan rasa dari nasi itu, ya. Atau beda lagi ketika warnanya putih, ya. Atau melihatnya udah nggak enak, lihat aja sudah mual. Berarti ketika dia melihat mual. Artinya apa? Ada dominasi visual ya dari indera matanya ini yang yang tidak mau menerima ya nasi itu untuk dimakan. Nah, ini ada perbedaan kecenderungan. Atau anak nggak mau aja, nggak mau, pokoknya nggak mau. Ada nggak mau, gitu ya. Ada kata-kata nggak mau. Apa yang bikin ada nggak mau? Pokoknya nggak mau. Nah, ini kadang-kadang perlu kita gali lagi. Atau bisa jadi ini dari auditori internal ya, dari kata hati. Berarti kecenderungannya adalah auditori. Nah, baik, ketika sudah ketemu nih salah satunya, misalnya dari indera visualnya nih. Pertama kita bahas dari indera visual. Si anak bilang ngelihatnya udah mual, ngelihatnya. Nah, ketika udah ngomong ngelihatnya, nah, berarti sudah kecenderungan visualnya lebih sering digunakan. Nah, atau kalau tidak dengan pertanyaan ya, kita cermati buah hati Anda itu cenderung visual, auditori, atau kinestetik bisa terlihat dari performnya, tampilannya, gitu. Atau bisa dari kesukaannya, ya dia sukanya melihat, sukanya merasakan, ya atau sukanya mendengarkan. Nah, bagi bapak ibu sekalian, ini perlu belajar, ini perlu latihan, karena ini butuh kepekaan diri kita untuk mencermati sebetulnya anak kita itu kecenderungan inderanya mana yang lebih sering digunakan. Nah, kadang-kadang ada yang susah banget ya, kayaknya kok rumit gitu ya. Sebetulnya enggak juga. Nah, ini karena mindsetnya sudah ngomong rumit ya. Kadang-kadang lebih enak dibawa ke terapis aja, ya lebih cepat gitu ya. Padahal ke terapis juga butuh proses. Terapis butuh tahapan-tahapan pendekatan ya. Ketika seorang anak dibawa ke sini sudah langsung dekat dengan terapisnya, wah itu enak banget gitu ya. Seperti itu. Baik, kalau kalau si anak ini kecenderungan visualnya lebih dominan, ya, lebih sering digunakan, ya, kita gunakan teknik-teknik yang visual juga. Contoh, Dek, kalau ada lihat nasi, gimana Dek?
nggak enak. Nah, sekarang kalau nasinya yang Adik lihat dikasih warna kuning, gimana? Nah, nggak enak tetap. Kalau yang Adik lihat nasinya itu dikecilin nasinya, gimana? Masih enak atau enggak? Masih nggak enak. Kalau nasinya, kalau ditanya gini, kalau nasinya ada di mana? Gambar nasinya ada di mana? Di sini, di depan. Kalau dijauhin, enak nggak? Enggak. Dideketin, enak nggak? Enggak. Dideketin nggak enak juga ya. Ditaruh ke samping, di samping kanan, samping kiri, ya. Ditaruh ke atas, taruh ke bawah, enak. Yang enak yang mana? Nah, ini kecenderungan visualnya sedang diupayakan ya untuk berubah. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mengubah representasi sistem ya. Apa yang ada dalam pikiran, apa yang ada dalam peta mentalnya si anak ini tentang nasi ya, dalam bentuk gambar tadi kita otak-atik. Ya, dalam bahasa NLP reprogramming ya, diprogram ulang. Atau tekniknya yang lebih spesifik ada submodality across atau submodality change ya. Nah, kita pakai yang sederhana. Mungkin teman-teman yang melihat video ini ada yang praktisi NLP, ada yang hipnoterapis, ada yang umum. Nah, ini memang sengaja disajikan dengan cara yang sangat sederhana ya. Jadi tidak sistematis seperti yang di teori-teori. Kalau saya menjelaskan kepada para praktisi atau para peserta belajar NLP, tentunya beda caranya. Namun secara sederhana, bagaimana membuat gambaran nasi ya dalam pikiran anak itu berubah. Itu kalau memang penyebabnya dari tadi gambaran tentang nasi itu. Atau ada juga yang anak mengatakan ketika dia ditanya, adik apa yang dipikirkan adik, apa yang terpikir dalam pikiran adik tentang nasi. Nah, dia menjawab, itu di nasi ada kotorannya misalnya. Nah, berarti dalam pikiran si anak itu ada gambaran bahwa nasi yang dilihatnya dulu, pernah dia lihat dulu ada kotorannya dan itu terbawa terus. Sehingga seolah nasi yang saat ini di depannya hampir sama dengan nasi yang dulu. Itu. Nah, ini yang bisa kita otak-atik di situ. Caranya suruh dia melihat nasi dalam imajinasinya. Dek, sekarang adik ingat-ingat nasi. Ya, ingat-ingat nasi yang ada di depan adik. Terus sudah, gimana? Ada apa di nasi itu? Ada kotorannya, misalnya. Nah, saya ambil ya kotorannya ya, Om ambil ya kotorannya ya. Sudah bersih belum? Belum. Om cuci ya nasinya ya. Om ambil, Om buang kotorannya. Sekarang sudah bersih. Sudah bersih belum? Belum. Nah, oke, Om cuci lagi sampai bersih banget. Terus Om rebus, Om masak lagi gitu ya. Nah, sekarang gimana? Udah bersih? Sudah. Kalau udah bersih mau dimakan. Nah, ketika seorang anak menjawab ya mau gitu ya. Nah, ini sudah ada perubahan peta mental dalam pikiran anak tentang nasi. Nah, terus setelah sudah bagaimana? Setelah selesai ya udah kita sementara close dulu. Akhiri dulu sesinya, kita ajak ngobrol yang lain. Wah, hebat, luar biasa, sekarang udah mau ya makan nasi ya. Baik, sekarang yaudah nanti kalau udah siap ada nasi, udah ya mulai langsung makan. Ini lakukan future pacing. Nah, teman-teman, ketika nanti sudah dilakukan seperti itu, mulai si anak beberapa saat kemudian ya mulai lakukan tes. Ambil nasi, deketin. Jangan dipaksa, ya tetap perlahan. Perlahan deketin lagi. Apakah sudah berubah atau belum? Ya, khawatirnya ketika dipaksakan terjadi trauma berikutnya, ya, terjadi gambaran dalam peta mental yang tidak diharapkan lagi malah bertumpuk gitu.
Nah, baik teman-teman, itu secara sederhananya bagaimana cara mengatasi anak yang menolak nasi, namun anak dengan kecenderungan visualnya yang lebih dominan dalam pikirannya, dan ketika dia teringat nasi, gambaran tentang nasi itu yang paling melekat dalam pikirannya, yang dilakukan treatment, yang diutak-atik gambarnya atau submodality-nya. Baik, kalau teman-teman ada yang kurang jelas, boleh telepon, boleh tanya ya, atau bahkan boleh datang ke tempat ini di beta terapi ya. Kalau sekedar konsultasi, sekedar ngobrol-ngobrol, free ya, gratis. Nah, kalau memang butuh terapi ya nanti ada program terapinya sendiri. Ada proses asesmen dulu apakah butuh terapi 1 kali, 2 kali, atau butuh berapa kali ya dalam satu rangkaian terapi. Itu nanti bisa kita diskusikan pada saat kita ketemu. Baik, demikian, terima kasih teman-teman. Jumpa lagi di channel YouTube berikutnya untuk membahas anak yang tidak mau makan nasi karena kecenderungan auditori ya, ada bisikan dalam hati, ada kata hati yang ngomong nggak mau. Nah, itu ya, itu bisa nanti kita editing juga. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.